Assalamualaikum, saya Dino Patijalal. Bapak Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke Tiongkok untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping dan juga ke Jepang untuk memenuhi undangan dari Perdana Menteri Fumio Kishida. Apa artinya ini? Artinya the game is on. Menurut saya arti penting dari kunjungan Prabowo ke Beijing dan Tokyo ini tidak diukur dari kerjasama yang dihasilkan atau yang dinamakan policy deliverables, karena memang bukan itu tujuannya, tapi diukur dari sinyalnya. Ada 3 sinyal yang tersirat dari kunjungan Prabowo ini. Sinyal pertama, Tiongkok sedang dengan cerdik melakukan diplomasi proaktif untuk merangkul Presiden terpilih Indonesia. Dalam landscape politik luar negeri Tiongkok, di mana Asia Tenggara dipandang sebagai teater yang paling dekat, paling strategis, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN merupakan negara yang sangat penting, apalagi dalam konteks rivalitas Tiongkok dengan negara-negara lain. Di Asia Tenggara, Beijing juga dewasa ini semakin khawatir melihat posisi Filipina yang dipandangnya semakin mendekat ke Amerika Serikat dan semakin menjauhi Tiongkok. Undangan yang dikirim oleh Tiongkok kepada Prabowo adalah sebagai presiden terpilih dan sebagai ketua Partai Gerindra. Tiongkok ingin dari awal menunjukkan sikap respek terhadap Presiden terpilih Prabowo is the Asian thing to do, sekaligus memberikan kesempatan untuk membangun rapor pribadi antara Presiden Xi Jinping dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahwasanya Bapak Prabowo Subianto langsung bertemu dengan Presiden Xi Jinping begitu mendarat di Beijing sebelum bertemu dengan menteri-menteri lainnya, ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk memberikan perhatian politik dan perlakuan protokoler khusus kepada figur yang akan memimpin Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan. Sinyal kedua, melalui kunjungannya ke Beijing, Bapak Prabowo juga mengirim pesan secara tidak langsung ke Amerika Serikat bahwa mereka tidak bisa take for granted hubungan baiknya dengan Indonesia. Perlu diingat, dalam 10 tahun terakhir, Amerika Serikat cenderung sebagai pihak yang banyak melakukan catch up dalam hubungan diplomatiknya dengan Indonesia. Tahun lalu, hubungan Indonesia-Amerika Serikat baru saja naik status menjadi Comprehensive and Strategic Partnership. Namun sejarah menunjukkan bahwa hubungan Amerika Serikat terhadap Indonesia cenderung suka naik turun atau panas dingin, terutama dari segi intensitasnya, apalagi menjelang atau sesudah pemilu. Kunjungan Prabowo ke Beijing juga mengingatkan bahwa jika Amerika tidak telaten menjaga hubungannya dengan Indonesia, maka Indonesia juga punya banyak opsi lain dalam pelaksanaan politik luar negerinya. Sinyal ketiga, kunjungan Bapak Prabowo ke Jepang untuk menemui Perdana Menteri Kishida setelah dari Beijing mencerminkan upayanya untuk menerapkan balancing game. Di Indo-Pasifik, Jepang masuk dalam kelompok Quad bersama Amerika, Australia, dan India. Dan Jepang juga semakin dekat hubungannya dengan AUKUS, yaitu kerjasama militer antara Amerika, Inggris, dan Australia. Dan kedua kelompok ini, Quad dan AUKUS, ditentang oleh Tiongkok. Tiongkok juga sering menuduh adanya upaya untuk mengadakan mini Asian NATO. Karenanya, kunjungan Bapak Prabowo ke Jepang menggarisbawahi bahwa ia bisa bermain di 2 lini yang saling bersaing tersebut, sekaligus menjaga hubungan yang berimbang antara kedua negara besar di Asia tersebut. Saudara sekalian, berbeda dari Presiden Jokowi yang dalam 5 tahun pertamanya cenderung tidak tertarik pada urusan politik luar negeri, Bapak Prabowo sebagai presiden nanti nampaknya akan jauh lebih berminat untuk sejak awal menjadi player di kancah internasional. Bapak Prabowo nampaknya akan membuat wajah baru politik luar negeri Indonesia yang dalam 9 tahun terakhir cenderung tidak banyak bergeopolitik, transaksional, reaktif, dan banyak mengandalkan diplomasi optik. Bapak Prabowo sebagai kandidat presiden selalu menegaskan akan meneruskan politik luar negeri bebas aktif. Di sini perlu diingat bahwa bebas aktif adalah prinsip, bukan strategi. Saya tekankan sekali lagi karena ini penting, bebas aktif itu adalah prinsip, bukan strategi. Walaupun tetap akan mengusung politik luar negeri bebas aktif, tentunya Presiden terpilih Prabowo Subianto akan merintis juga strategi hubungan internasionalnya sendiri. Ini sesuai dengan sejarah Indonesia modern, di mana tidak pernah ada presiden yang hanya sepenuhnya melanjutkan kebijakan politik luar negeri pendahulunya. Selalu ada yang baru dan selalu ada variasi. Dunia masih menunggu strategi politik luar negeri apa yang akan dijalankan oleh Bapak Prabowo Subianto nanti sebagai Presiden Indonesia yang ke-8. Untuk itu kita harus bersabar karena hal ini akan terlihat lebih jelas ketika Bapak Prabowo Subianto nanti dilantik sebagai Presiden bulan Oktober.
Paling tidak, melalui kunjungan Bapak Prabowo ke Beijing dan Tokyo, kita bisa menyimpulkan bahwa the game is on. Saya Dino Patijalal, salam diplomasi.